Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas terkait salah satu konsep penting yang ada pada ekonomi, yaitu permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi permintaan dan penawaran, di sini akan dibahas terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran pada materi permintaan dan penawaran ini, yang pertama, siswa mampu memahami definisi permintaan dan penawaran. Yang kedua, siswa mampu memahami di mana tempat terjadinya permintaan dan penawaran. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan terkait hukum permintaan dan penawaran serta menggambarkan grafiknya. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, siswa mampu menghitung fungsi permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama, apa itu permintaan? Jadi, permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat pada waktu dan tingkat harga tertentu. Selanjutnya, apa itu penawaran? Jadi, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual pada waktu, kondisi pasar, dan juga tingkat harga tertentu. Nah, setelah kalian mengetahui definisi dari permintaan dan penawaran itu sendiri, selanjutnya di sini telah disiapkan kolase gambar digital terkait dengan materi permintaan dan penawaran. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ya. Nah, ini adalah gambar kolase digital terkait dengan materi permintaan dan penawaran. Di sini, yang pertama, terdapat kolase gambar penjual yang sedang ada di pasar. Nah, pada materi permintaan dan penawaran, elemen pasar di sini menggambarkan tempat terjadinya interaksi nyata antara pembeli, yaitu konsumen, dan juga penjual atau produsen. Nah, di pasar, harga barang dan jasa ini ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Gambar selanjutnya, di sini ada gambar kurva permintaan dan juga penawaran. Gambar pertama yang ditunjukkan oleh panah tersebut adalah gambar kurva permintaan, yang mana di gambar tersebut bentuk kurvanya itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menunjukkan hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta. Semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ingin dibeli. Dan begitu pun sebaliknya, ketika semakin rendah harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Hal inilah yang biasa disebut dengan ceteris paribus. Selanjutnya, gambar yang ditunjukkan oleh panah tersebut adalah gambar kurva penawaran. Nah, bentuk kurva penawaran itu menanjak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang akan diproduksi dan ditawarkan oleh produsen. Nah, pergerakan-pergerakan kurva tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, ada harga barang itu sendiri, lalu harga barang yang berkaitan, tingkat pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk, faktor demografi, dan yang terakhir ada pajak dan subsidi. Kolase selanjutnya yaitu terdapat gambar rumus fungsi permintaan. Rumus fungsi permintaan yang dijelaskan pada gambar tersebut yaitu P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP, di mana P yaitu harga barang per unit, Q itu jumlah barang yang diminta, A itu angka konstanta, dan B itu kemiringan atau slope ataupun gradien. Gambar kolase selanjutnya yaitu rumus fungsi penawaran. Rumus fungsi penawaran seperti yang ditampilkan pada gambar tersebut yaitu P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP, di mana P ini sama dengan harga barang per unit, Q jumlah barang yang diminta,
A. Angka konstanta, dan B. yaitu kemiringan atau slope ataupun gradient. Nah, itu tadi penjelasan dari beberapa gambar kolase pada materi permintaan dan penawaran. Nah, selain itu juga ada beberapa gambar ataupun elemen pendukung, yaitu seperti label harga, kalkulator, gambar uang, gambar orang sedang bertransaksi, populasi, troli belanja, dan lain sebagainya. Nah, gambar tersebut itu digunakan untuk mendukung agar kolase di sini terlihat lebih visual. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi permintaan dan penawaran melalui gambar kolase digital ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!